Nah, kemudian setelah itu udah disurvei, udah dapat penyuluhan keamanan pangan, kemudian kita sampaikan kepada PTSP, izin dinas PTSP. Nah, disitulah nanti dapat sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Video Channel. Kali ini kita bakal main ke Waikambas. Eits, bukan mau lihat konservasi gajah ya, tapi dodol. Sobat Budi nggak salah dengar, karena kita bakal lihat pembuatan dodol nanas yang terletak di Desa Labuan Ratu 9, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Karena lokasinya dekat dengan Taman Nasional Waikambas, makanya dodol ini dikenal dengan sebutan dodol nanas Waikambas. Ini Ibu lagi buka nanas ya Bu ya? Iya Bu, ini pengupasan nanas dan alhamdulillah cara kita nanas itu ngupas nggak terlalu bersih Bu. Kulit kita kupas bersih, tapi untuk mata nanas nggak sepenuhnya kita bersihin, itu untuk pengawet alami dari kami Bu. Teman-teman sekalian, kita sekarang ditemenin banyak orang yang luar biasa punya potensi. Saya ditemenin sama Ibu Kepala Desa Labuan Ratu 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada di Desa Labuan Ratu 9, Kecamatan Labuan Ratu. Saya dapat informasi di sini ada UMKM yang sangat menarik sekali. Ada UMKM dodol nanas. Dodol nanas yang perlu kita banyak ingin tahu dari proses pembuatannya, kemudian packingnya, kemudian pemasarannya. Kita perlu banyak tahu, kita ke dalam, kita lihat bagaimana buatnya. Teman-teman, terus kita mengikuti protokol kesehatan, walaupun sudah alhamdulillah berkurang pandemi, semoga terus hilang, kita terus melakukan aktivitas semangat untuk support UMKM. Kita lihat ke dalam perkembangan dan informasinya. Dodol ini dikelola oleh ibu-ibu KWT Rawa Bening Indah Berjaya. Kreatif banget ya ibu-ibunya. Oke Sobat Beauty Channel, langsung aja kita lihat proses pembuatannya. Kita mau nyaksiin dodol nanas Waikambas. Waikambas nggak jauh kan tempat wisata. Di sini pas kebenaran tempat ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani yang punya aktivitas buat dodol nanas. Ini ada Mbak Meli di sini. Kita pengen banyak tahu, nanti Mbak Meli akan ngasih informasi juga, ngobrol sama teman-teman sama yang lagi buat nanas, dodol nanas. Ya. Cara membuat dodol nanas. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah kupas nanas dan cuci hingga bersih. Lalu potong-potong nanas menjadi beberapa bagian untuk memudahkan proses selanjutnya. Nanas yang sudah bersih dan sudah dipotong-potong tadi, kita haluskan. Bisa menggunakan parutan kelapa atau dengan menggunakan mesin penghalus buah seperti blender. Berikutnya, Anda dapat mencampur adonan dodol nanas dengan bahan-bahan lainnya seperti tepung ketan, gula merah, gula pasir, vanili, dan santan kelapa. Setelah semua bahan tercampur, sambil menunggu adonan nanas matang, aduk-aduk secara terus-menerus hingga rata. Tujuannya agar adonan tidak gosong atau berkerak di bagian bawah kuali yang digunakan untuk memasak dodol nanas tersebut. Ketika adonan nanas sudah benar-benar matang, yaitu terlihat dari kadar air yang sudah tidak ada lagi dan tekstur yang lebih pekat,
maka itu artinya dodol nanas matang dan siap diangkat lalu dimasukkan ke dalam loyang atau cetakan hingga dingin. Sampai di sini sebenarnya dodol nanas itu sudah siap atau bisa dimakan ya. Akan tetapi selain rasa yang enak, penampilan atau bentuk yang menarik itu juga sangat penting ya. Oleh karena itu, iris-iris adonan nanas yang sudah dingin tadi sesuai selera agar siap dan pantas untuk disajikan. Bisa disajikan langsung untuk bentuk irisan atau dikemas lagi ya. Jadi semuanya harus semangat ya. Kalau boleh tahu nih ibu-ibu nih sekitar sini ya, domisilinya ya. Jadi Bu Eva warga sini yang kita berdayakan gitu ya. Dalam bentuk wadah kelompok wanita tani dodol nanas, Labuan Ratu 9. Sini ngobrol sini deketan kita. Terus anggotanya berapa orang, Bu? 22 orang. 22 orang. Ya. Terus selama ini kerjanya mereka shift atau gimana? Kita kan kelompok, namanya kelompok ibu-ibu ya, Bu. Kita tergantung. Misalkan yang longgar waktunya udah selesai kewajibannya, itu bantu di sini. Nanti kita pakai waktu jam bantunya berapa jam ibu-ibu di sini. Jadi nggak setiap kita produksi semua hadir, enggak Bu. Gitu. Tergantung kesibukan dan kepentingan masing-masing. Sudah berapa lama ya? Sudah 2 bulan ini. 2 bulan. Tepatnya Ya. tanggal berapa itu dulu? Tepatnya kita dapat pelatihan dari GGP dan dampingan Oh, ini dari mitra YPK. kerjasama dengan GGP. Dengan GGP, dengan Taman Nasional Waikambas juga didampingi oleh YPK, Bu. Oh gitu. Kita terbentuk tanggal 3 November pelatihan. Alhamdulillah sampai saat ini baru berjalan sekitar 2 bulan. Bentuk kerjasamanya selama ini ibu-ibu sekalian di sini dapat bantuan berupa apa saja dari pihak mitra GGP, YPK dan dari Waikambas. Kalau alat ini dapat bantuan juga? Iya, dapat bantuan mesin pengaduk. 1 unit ya? Iya, harus 1 unit lengkap. Terus yang dirasakan sama ibu-ibu teman-teman di sini gitu ya, setelah 2 bulan ikut partisipasi produksi dodol nanas ini, kerasa nggak sih ada peningkatan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga gitu? Ada. Kalau untuk pemasaran kita sudah kemana saja? Pemasaran untuk saat ini kita masih di sekitaran, Bu, karena kita dari 22 anggota itu masing-masing punya saudara, punya teman. Jadi baru kita pemasarannya baru dari mulut ke mulut ya. Sementara kan gini loh Bu Eva, ini saya lihat ya belum ada izinnya ya, belum ada PRT-nya. Belum. Itu kan bisa kita ajukan, usulkan, karena di sini Pak Bupati terus melalui Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan dan PTSP itu kan lagi galak-galaknya mau memberikan bantuan pemberian PIRT gratis kepada kelompok tani UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Jadi ya apa salahnya nanti Ibu konsultasi datang ke kantor atau bagaimana, nanti kita jelaskan di kantor gitu ya. Ini Bu, memang sambil nunggu, kita sambil proses karena kita baru berdiri 2 bulan. Terus kita itu masih mikirin Bu, keawetan kita selama ini benar-benar masih alami. Oh ya, kalau boleh tahu bener-bener saya komposisi bahannya apa aja ya Bu ya? Kalau ini komposisi bahannya bahan utama adalah nanas Bu. Nanas yang sampai saat ini masih kita dapat suplai dari GGP. Jadi produk nanas selama ini kita nggak beli ya, bantuan dari GGP gitu ya. Ya. Karena kita masih merintis, baru berjalan 2 bulan. Terus bahan baku nanas, gula, ada tambahan gula, santan, sama tepung ketan. Gitu. Jadi ini komposisi ini berapa kilo nih sekarang buat? Sekarang 20 kilo nanas parut. Nanas parut. Nanas Terus parut kurang lebih perbandingan 28 bahan biji nanas. Ya. Terus tepungnya pakai tepung apa kita? Tepung ketan Bu, tepung ketan sama Rosben. rosben itu, rosben ketan sama tepung beras.
Secara ini sudah dihitung analisa ekonominya dan sampai dengan kita kemasan untuk penjualan dari produksi, misalnya ini berapa kilo nih? 20 kilo. Nah, analisa dari modal usahanya berapa, sampai ke hasilnya gitu sudah dihitung belum? Sudah ada pendampingan belum untuk seperti itu? Udah perhitungan kita dari semua sisi modal, Bu, dari bahan baku, dari kemasan itu kurang lebih 10.600 per bungkus. 10.600 per bungkus. Itu per bungkusnya kemasan itu berapa? 250 gram. 250 gram. Kami baru jual 15.000 per bungkus. Ya bagus sekali ya di sini ya, kreatif gitu ibu-ibu yang ada di sini. Ya kita berharap kedepannya ada perhatian lebih juga dari pemerintah daerah untuk terobosan teman-teman dari kelompok wanita tani Rajabasa 9 ini, Labuan Ratu 9 ya, supaya nanti mungkin ya, siapa tahu nanti dari ibu bupatinya mungkin akan ke sini, akan berkunjung ke sini gitu, melihat kegiatan ibu-ibu semua yang ada di sini gitu. Alhamdulillah, harapan kami, Bu. Terus kedepannya gimana harapannya? Kedepannya harapannya masih banyak, Bu. Kita itu pengennya wajan bukan wajan seperti ini. Ini kan wajan ini lengket kalau kita bikin, pengennya wajan yang dari tembaga itu kan lebih hasil lebih bagus, terus nggak lengket, Bu. Jadi keinginan ibu-ibu itu wajan itu ya, Bu ya. Ini masih disewa. Ini wajan ini masih sewa. Masih sewa. Yang menyewakan kalau dari mana? Bukan bantuan. Bukan, kalau wajan bukan, tapi alatnya, alat pengaduk bantuan berikut kompor segala macam, cuma wajannya yang kita nggak ada. Terus wajan produksi sama ini ya, tempat ya, mungkin kita kedepannya mungkin akan lebih baik lagi ya, Bu ya, kita gitu. Terus di sini kan dari tingkat higienisnya juga kita harus perhatikan, mungkin ibu-ibu juga dari keselamatan kerjanya kita lihat juga gitu, kita perhatikan juga ibu-ibu supaya pakai sarung tangan gitu kan, secara tidak langsung ngaduk-ngaduk kan kena juga tangan kita, jadi diperhatikan juga untuk produknya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita udah lengkap ini, ketemu banyak orang hebat-hebat di sini. Saya ditemenin sama Ibu Kepala Desa Labuan Ratu 9 yang cantik, manis, pinter, visioner yang jelas. Nanti kita punya banyak pertanyaan, mungkin ngobrol-ngobrol masalah UMKM di Labuan Ratu 9 ini, khususnya di dodol nanas Waikambas. Nah, Bu Kades yang manis, kira-kira ini gimana nih supportnya untuk pemerintah desa untuk supaya bisa ya kalau misalnya orang bilang go internasional, go nasional dulu lah, kira-kira gitu. Ini terima kasih sekali nih Pak Budiho dan tim ini sudah bersilaturahim ke Desa Labuan 9. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, Desa Labuan 9 ini desa penyangga wisata yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas. Kita di sini desa berkelas, Pak. Desa berdampingan berkelas dengan alas. Oh, maksudnya gitu. Iya. Saya pikir tadi mirip-mirip kayak rumahnya mewah, mepet sawah. Iya, mepet sawah gitu kan. Perumahannya di sini semua perumahan berkelas kan. Berdampingan kambe alas gitu. Oh, gitu. Karena kita desa yang langsung berdampingan dengan Taman Nasional Waikambas kan, banyak wisatawan ke sini gitu kan, kemudian banyak tamu. Saya selalu berpikir dengan masyarakat itu, kalau kita pergi ke Palembang gitu ya, kan pulang bawa empek-empek nih ya. Kalau kita pergi ke Garut gitu kan, pulang bawa dodol Garut gitu kan. Kemana gitu selalu bawa oleh-oleh gitu. Nah, kita ini Taman Nasional loh gitu kan, Taman Nasional. Kalau dari Waikambas bawa apa pulangnya gitu kan? Bawa anak gajah gitu. Apa sih gitu kan, sampai sekarang tuh kok belum ada sesuatu yang dibawa pulang setiap ada wisatawan, baik wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara.
Nah dari situ kita ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu memang udah punya kelompok? Ibu-ibu tadinya belum ada, tadi belum ada kelompok gitu kan. Kemudian juga kebetulan ada dari PT GGP itu GGP. menawarkan semacam CSR lah gitu kan, CSR nanas, dan nanas ini mau dibuat apa? Kira-kira kalau dibuat makanan bagaimana gitu kan? Tapi kan kami keterbatasan ilmu, keterbatasan banyak hal lah. Dan dari PT GGP ini menawarkan juga untuk memberikan pelatihan sampai dengan pengemasan seperti apa packagingnya. Kemudian nanti kita mencoba berproses untuk ini secara perizinannya seperti apa. Gitu kan. Kebetulan juga ketemu dengan kawan ini, sahabat, ini sahabat lama ini kan, sahabat memang. YAPK ini mendampingi desa Labor 9 sudah cukup lama. Semenjak saya belum menjabat dari kepala desa, memang sudah mendampingi. Di 3 tahun sebelumnya mendampingi di kompos. Ini nanti komposnya kita iniin juga ya ini Pak ya. Kompos apa ini? Kompos dari Kohe. Maksudnya semacam kayak kotoran hewan. Yang jadi pupuk organik. Itu yang hasilnya dari yang GGP tadi. Dari YAPK. Beda lagi. Ya, kalau dodol ini pendampingan dari 3 pihak bekerja sama. Yang pertama adalah PT GGP, kemudian Taman Nasional Waikambas, kemudian dari YAPK. Banyak ya supportnya ya? Alhamdulillah. Artinya nggak mandiri untuk KWT aja ya? Iya, dan juga kita dari pemerintahan desa sebisa mungkin untuk mensupport apa sih kebutuhan kelompok ini, baik itu dari alat ataupun kerjasama jangka panjang lah yang bisa kita kasih, pelatihan dan lain sebagainya. Yang penting kelompok ini bisa jalan gitu kan. Berapa lama nih? Udah berapa lama? Ini belum lama sih. Belum lama? Kalau kelompok ini sebenarnya sudah sekitar sebelum COVID Pak. Gitu kan, sebelum COVID terbentuknya ya. Iya, sebelum COVID. Kemudian karena dengan adanya COVID kan akhirnya kan mati suri nih. Nah, mati suri, kemudian sudah COVID-nya sudah mulai ini kita bangunkan lagi. Ya, alhamdulillah semangat ibu-ibunya sangat luar biasa gitu kan. Harapannya ke depan KWT ini tidak hanya sebatas mereka produksi dodol Pak, tapi bisa menjadi sebuah sentra apa ya? Kita punya mimpi jadi terminal oleh-oleh gitu loh Pak. Jadi nanti semua masyarakat di sini punya, ada yang krepe, ada yang apapun yang ada di sini nanti jualnya ke KWT. KWT inilah nanti yang akan mengakomodir menjadi sebuah satu merek gitu, yang nanti akan dijual ke wisatawan. Harapannya seperti itu. Itu khusus untuk Labuan Ratu 9 aja ya. Tapi memang potensi alamnya khusus hal-hal seperti ini ada semua ya, lengkap ya. Ada gitu. Kedepan pengennya tidak hanya dodol, tidak hanya keripik ini. Harapannya bisa kita ini kan bahan baku banyak ya, kayak nangka, kemudian singkong dan lain sebagainya gitu kan. Pengennya ada nanasnya tidak hanya dodol saja, bisa nanti keripik nanas dan produk-produk turunan lainnya. Ya teman-teman, kita udah dengar banyak cerita kisahnya, harapannya, mimpinya seorang ibu kepala desa yang cantik ini. Mungkin kita support semua yang nonton video ini di Budil Channel tentang informasi dodol nanas Waikambas. Nanti kita bisa lihat persis bagaimana packingnya. Cuman ini saya lihat masih ada belum lengkapnya ini izin. Ya. Itu yang kebenaran kalau izin itu pas kebenaran hanya langsung ke saya. Saya akan mau menjelaskan bagaimana untuk bisa mendapatkan izin PRT ini. Nah, lewat Bu Kades ini mungkin hari ini juga bisa memberikan informasi ke produk-produk yang membuat seperti ini di lingkungan desa ini dulu lah misalnya. Itu bisa didata, kemudian khusus yang untuk PRT ya, itu nanti bisa didata, kemudian nama produknya, kemudian mereknya, kemudian jangan lupa nomor telepon, lokasi tempat tinggal, alamat. Kemudian didata dengan banyaknya berapa, bisa dikirim ke Dinas Koperasi dan UMKM Tenaga Kerja yang ada di Lampung Timur. Nanti sampai di sana nanti didata, kemudian kita sudah banyak jumlahnya, misalnya kurang lebih 30-40 misalnya produk-produk yang ada di desa ini, atau kita gabung dengan desa tetangga atau kecamatan. Nanti kita panggil atau komunikasi sama teman-teman kesehatan, kita buat penyuluh keamanan pangan.
Nah, dapat pelatihan seperti itu, kemudian nanti disurvei tempatnya ini pada saat kita mendapatkan informasi tentang penyuluhan keamanan pangan ini. Setelah dikasih penyuluhan, kemudian bagaimana produk ini supaya sehat terus, kemudian tempatnya. Ya alhamdulillah untuk di sini bagus. Nah, saya sering pesan Bu Kades sama teman-teman UMKM untuk jangan coba dekat dengan ya apa kandang hewan-hewan lah ya, karena ini kan kita akan lebih menjaga kesehatannya gitu untuk higienisnya. Nah, kemudian setelah itu udah disurvei, udah dapat penyuluhan keamanan pangan, kemudian kita sampaikan kepada PTSP, izin dinas PTSP. Nah, disitulah nanti dapat sertifikat. Artinya salah satu syarat untuk mendapatkan PRT itu harus mendapatkan penyuluhan keamanan pangan dulu gitu. Kenapa? Ini tim kesehatan yang punya ranahnya. Nah, ini nanti saya tunggu data-data itu, sampaikan saya. Ini program Pak Bupati gratis, nggak bayar, nggak usah punya pikiran, waduh berapa ya Pak, berapa, nggak usah. Kalau ada yang coba-coba minta uang, kasih tahu saya, nanti saya laporin ke Pak Bupati bahwa ini program Pak Bupati yang diharapkan semua PRT yang ada di Lampung Timur ini clear bahwa makanan seperti ini orang pada saat menjual di satu tempat, di outlet, di galeri, di apa gerai-gerai mana, udah nggak perlu khawatir lagi. Jadi Bu Kades begitu ngeliat PRT aman. Kenapa? Udah dicek sama orang kesehatan. Nah, terkait dengan itu juga mungkin yang halal, nanti kita akan koordinasi dengan Kemenak. Bagaimana supaya ada gratis juga. Karena kan halal ini agak lumayan besar katanya. Teman-teman, saya juga di sini ngasih informasi tentang PRT, bagaimana bisa mendapatkan PRT. Mudah-mudahan yang nonton di Budil Channel ini dapat wawasan penjelasan. Saya sama Bu Meli, pemerhati UMKM ini juga luar biasa juga, care banget. Saya ditawarin terus makan dodolnya, tapi Ini Bu Kades, sedikit saran. Kita kan sekarang lagi minimalisir ya penggunaan plastik karena sampahnya kan tidak bisa didaur ulang gitu kan. Kalau di ini, nah kenapa enggak kita buat kemasannya yang ramah lingkungan gitu. Kemarin itu kita sudah terpikir untuk itu Bu, jadi kita masih cari-cari untuk gimana pakai klobot jagung itu gitu. ya keren ya pakai Ya, itu. mudah-mudahan nanti ke depan bisa terrealisasi lah. Jadi kan lebih Berarti harus nyari kerjasama sama orang-orang tani jagung juga. Ya, Gitu. kan itu kan nggak bisa pakai jagung manis. Kemarin kita sudah obrolkan itu gitu kan. Itu jadi harus punya ini khas sendiri ya. kalau jagung biasa. manis itu kan banyak. rasanya Oh, itu mempengaruhi ya? Ya, harus jagung asli apa? Jagung yang jagung biasa. Ya. Hibrida gitu ya. Alternatif lain kertas minyak ya bisa ya. Iya kayak. Tapi emang bagusnya itu si jagung itu ya. Lebih Lebih lah. alami. Kalau kemasannya secara ini ya sudah bagus, cuman dalamnya masih begini. Alangkah lebih bagusnya kalau pakai itu lagi. Ini terima kasih masukannya Ibu. Kesekian kali. Iya, kemarin kita sudah melihat ini, wih keren loh kemasannya. Makanya ditanya Mas Arif, bagus nih desainnya. Tapi pas buka dalamnya ya plastik lagi. Siap. Ini lumayan banyak nih ya. Satu bungkus ini berapa biji, Mbak Eva? 15 sampai 17 biji. Wih, mantap beratnya juga ya. 250 gram, Pak. 250 gram. Ini bisa orang pesan telepon, misalnya mau pesan dong gitu. Sangat. Karena ada kemungkinan yang nonton video ini begitu lihat, wih asik nih, pengen banget nih, telepon misalnya. Bisa. Nggak perlu pakai ongkir lagi. Tergantung ininya Pak. Tergantung jauh dekatnya. Yang program kita gerakan peduli Oh, ya. UMKM yang kita laksanakan rutin gitu setiap hari Jumat dan setiap tanggal 17. Nih. Apa bisa jelaskan lagi? Rencana Bu Kades, Mas Arif, Bu Eva, kita punya Bu Bupati ya, punya program tiap hari Jumat. Itu kita akan semua UMKM banyak di Pemda. Untuk semua ASN mungkin PNS bisa lihat produknya untuk dibeli. Gitu. Nah, kalaupun mau ngikut jam 6 pagi sampai kurang lebih jam 10. Itu jam 6 udah ada di sana. Nanti tenda kita siapin. Kades memfasilitasi ya. Nggak usah kepikiran, Mak, nanti sampai sana gimana mau ini tempatnya, kita siapin.
pokoknya tinggal datang Sudah ada. terus bawa seperti ini. Teman-teman, ini dodol isinya kurang lebih 17 bungkus. 15 sampai 17 bungkus. Ini bungkusannya di mana? Isinya seperti ini. Isinya seperti ini. 17 biji. Insya Allah maknyus. Rasanya maknyus. Alhamdulillah belum pakai pengawet. Ya, Nah, kita jadi pakainya pengawet alami itu dari mata nanasnya, Pak. oh itu ya. Iya, ini tanpa pengawet. Apa ya mata nanas? Nah, ini pertanyaan yang susah untuk dijawab ini. Ini kayak ada ahlinya ya. Nah, makanya perlu di Kayaknya perlu loh, survei karena juga. kan pasti nanti ada yang nanya kan, Benar. harus Iya. bisa menjelaskan gitu. PR, Mbak Eva. Tanya sama gurunya. Lumayan berat nih. Berapa? 250. Kalau seandainya ada temen yang mau beli, nanya-nanya saya, tapi begitu nonton udah tahu. Ini sekitar berapa harganya? 15. 15.000. Oh, 15.000. Berarti sama aja satuannya Dari 1.000. modal awal sampai kita produksi dan jual itu udah untung ya Bu Kades ya. Insya Allah. Secara analisa ekonominya ya. Pasti. Pasti Karena ya. yang namanya orang Ada jualan. pendamping keuangannya soalnya. Nah, mungkin Mas Ari bisa ngejelasin dong analisa Iya. ekonominya. Benar. Kita kan proses menentukan harga itu kan pasti menghitung biaya produksi gitu. Iya. Setelah kita hitung di setiap produksinya itu kita tidak lebih HPP-nya itu 9.000 sampai 10.000 per picis. Sehingga kita makanya menentukan harga per picisnya itu di angka 15.000. Karena melihat tantangan kedepannya di industri 4.0 ini tentunya peran digital itu kan besar. Iya. Harapan kita juga tidak menutup kemungkinan kita juga mau masuk ke Pasar marketplace atau tempat-tempat oleh-oleh yang lain, sehingga kan masing-masing tempat ini suatu saat juga dalam untuk mempromosikan lokasi atau produknya juga akan membuat seperti diskon dan lain-lain, sehingga angka 5.000 sampai 6.000 dari keuntungan ini harapannya juga tidak suatu saat kalau ada program-program diskon dari masing-masing lokasi ini juga tidak mengurangi keuntungan dari setiap bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang ini juga dilakukan secara kelompok, kenapa kita mengambil margin angka keuntungan yang besar, karena ini juga dilakukan secara berkelompok, sehingga harapannya juga hitungan secara matematika hasil dari keuntungan ini bisa menjadi pendapatan ekonomi tambahan. Tetap ini menjadi nilai ekonomi tambahan, bukan menjadi ekonomi utama, tapi ekonomi alternatif. Harapannya juga bisa menjual. Seperti yang disampaikan Bu Kades tadi, ini hanya sebagai trigger atau pemula, sehingga harapannya yang produk-produk UMKM lain juga harapannya bisa muncul. Bisa mereka ibu-ibu dari Desa Labuan Ratu 9 hanya produksi, selanjutnya mengemas dan penjualan bisa kita koordinir menjadi satu pintu, sehingga itu menjadi ya secara profit atau secara brand kita bisa mengatur itu menjadi satu pintu menjadi produknya Labuan Ratu 9. Kalau selama ini kurun waktu 2 bulan ini pemasaran kita kemana saja? Jatahnya Mbak Eva. Kita Ini, pemasaran kemana saja? Untuk sementara ini ya alhamdulillah udah ada yang ke Jogja, bahkan Sudah untuk ini ya. produksi hari ini itu besok mau ke bawa ke Jogja 40 ecis. Itu Yang gimana kita produksi orang Jogja pesan nelpon? Kita Bukan, jualnya orang online Oleh-oleh atau tetap gimana? jatuhnya oleh-oleh. Jatuhnya Sudah oleh- punya apa? Jual online kayak IG atau apa gitu sudah belum? ke WhatsApp ya, Ya. WhatsApp, Website ya? ke Oh, WA, WhatsApp, WA. rata-rata ke WA Bu, ke WA ada, tinggal IG-nya Facebook belum ada, IG belum ada. Kalau saya menyoroti seperti ini. Ini kan dilakukan secara bersama. Jadi rasa memiliki dan tanggung jawabnya itu dimiliki bersama. Bersama, jadi Kita masih fokusnya di pre-order. Jadi kita mau produksi tanggal 10, tanggal 8 dan tanggal 7 itu kita sudah buka pesanan. Nah, sehingga di tanggal 10 itu kita sudah bisa menyisihkan ini untuk yang pesanan dari tanggal 7. Jadi sisanya baru kita perkuat lagi di pemasaran.
kita masih pakai sistem yang itu. Untuk pendekatannya, karena ini fokus di Facebook dan WA, jadi beberapa ibu-ibu fokus di dua media sosial ini. Harapannya memang nanti kita bisa masuk ke platform-platform besar, tapi kita masih kendala karena ini durasi waktunya hanya 2 minggu, masih belum pakai pengawet, Peralatan juga masih manual banget ya. Kita masih bahasanya masih anak-anak dalam hal UMKM, tapi kita juga tidak mau berdiri menjadi anak-anak saja, gitu. Harapannya juga bisa menjadi dewasa nantinya. 2, 3. Saya coba ngerasain dulu, coba untuk nyicip. Apa kata Bu Kades? Mak nyus. Begitu dirasain kata mak nyus. Ini bunyi atau rasanya? Coba Pak. Oh, di hati. Coba dulu. Habis ditelan pasti. Katanya Bu Kades, mak nyusnya di hati. Bener nggak? Nyampe nggak di hatinya nanti? Langsung habis. Maknyus. Minumnya mah. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video di Budiul channel ini. Kita punya banyak informasi tentang UMKM. Silahkan tonton, silahkan di-share ke keluarga, saudara, teman-teman, dan grup lain-lain. Sampai jumpa lagi di UMKM berikutnya. Kita akan ketemu lagi di Budiul channel. UMKM tumbuh, Indonesia tangguh. KWTRBI berjaya. Dodol nanas wae kambas maju. UMKM untuk di daerah, UMKM untuk di negeri.